حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini, saya akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih mengenal Nabi terakhir, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan keluarganya. Sementara ibunda Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy, sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Al-Ali Hasani An-Nadwi melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah atau sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW. Namun, ayah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad, yang saat itu baru berusia 2 bulan, sehingga Rasulullah SAW terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Ketika ibunda Aminah masih mengandung Rasulullah SAW, beliau telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya memiliki kemuliaan. Lalu dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Beliau sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kakek Nabi Muhammad membawa bayi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zuhaib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia untuk menyusui bayi Muhammad, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui para sahabat bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang masih memiliki udara yang masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Lalu singkat cerita, Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada saat Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ketika perjalanan pulang, Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di desa yang bernama Abwa. Alhasil Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarga dan kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad menghabiskan masa kecil bersamanya. Jadi menurut Nabi Muhammad SAW, kakeknya itu adalah orang yang spesial dikarenakan di masa kecil Nabi Muhammad hidup bersama kakeknya. Demikianlah seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh sang kakek
yaitu Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan kakeknya dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang sangat istimewa baginya, yakni sang kakek. Dikarenakan sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam kepada seluruh masyarakat yang akan datang, seluruh masyarakat dunia. Kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi seluruh umat Islam. Sebab itulah kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kisahnya berakhir sampai di sini dulu, sampai Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Apabila ada kesempatan, kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.